1,2 miliar. Coba dijumlahkan. 600 juta lebih 1,2 sudah berapa itu? Kemudian Talutepah 2,8 sudah berapa itu? Tambah dermaga ferry 30 miliar sekian sudah berapa? Bukankah lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum berfungsi untuk mencegah, untuk mengusut tuntas persoalan-persoalan seperti ini? Problem yang kami kemudian menjadikan dasar menuding pihak-pihak Bapak tidak profesional. Contohnya, Talutepah Pak, saya bukan penyidik tapi terlalu sederhana untuk menakar. Kenapa sampai itu gagal? Sederhana. Yang pertama, papan namanya itu dihapus angka 2-nya walaupun anggarannya 2,8. Dihapus 2-nya, tersisa 800 juta. Ini mengisyaratkan sebuah penggiringan ke publik setempat bahwa dana ini cuma 800 juta. Nomenklaturnya adalah pembangunan Talutepah, penanombak Talutepah. Bapak-bapak mestinya harus melihat antara output dan programnya tidak tercapai. Pembangunan Talut penahan ombak Tepah, nomenklaturnya seperti itu. Tetapi setelah selesai dikerjakan, talutnya tidak ada. Tidak usah pakai lagi macam-macam analisa, itu pasti terjadi penyimpangan. Yang harus dilihat adalah perencanaannya, proses tendernya, pengawasannya, kemudian pencairannya. Saya kira polisi paham. Tetapi belum juga mengerjakan kasus prioritas, baru kasus ecek-ecek digertak sama pengacara-pengacara yang kelas kecek, semua langsung. Itu tidak adil, Pak. Silakan diproses, tapi ada kasus-kasus besar yang menjadi kasus prioritas, tangani dulu. Ada apa ini? Saya ini Kim David Berti Markus, nama saya Berti. Nama saya Berti. Saya. Oleh karena itu teman-teman di reskrim agar menuntaskan itu, jangan belok-belok lah. Saya bernama Berti. Itu soalnya. Oleh karena itu kami berharap tidak datang lagi 2, 3, 4, dan 10 kali. Tetapi kami bukan membuat temu tandingan seperti sono. Kami tidak dibiayai seperti sono, tidak. Kami disuruh pulang, suratnya tidak lengkap, kami perbaiki. Kami usahakan sebelum demo kami masukin surat. Ditegur jangan lagi bawa banyak orang, kami ikut. Jadi kami korporatif dalam persoalan pribadi maupun kelembagaan atau aliansi organ taktis yang kami bentuk untuk menuntut persoalan-persoalan di Maluku Barat Daya. Kami siap saja, kapan saja boleh. Dan oleh karena itu Pak Waka mohon kiranya agar kasus Talutepah segera diproses, Pak. Saya selaku pelapor berhak menanyakan itu. 2,8 miliar. Talutnya tidak ada. Tidak ada talutnya, Pak. Anggarannya sudah habis, Pak. Saya kasih uang ke Bapak beli rokok, rokoknya tidak datang, Pak. Atau rokoknya saya suruh kasih uang 1 bungkus, begitu datang rokoknya tinggal separuhnya, Pak. Berarti apa? Diambil di tengah jalan, ngasih ke orang, atau bahasa kasarnya korupsi. Ya, itu soalnya di situ. Yang pertama, Pak, kasus Talutepah, selaku pelapor saya ingin menanyakan kapan diproses, Pak. Tidak perlu jawaban, nanti kami datang lagi baik dalam bentuk komunikasi privat langsung atau kami datang begini, kami minta ditindaklanjuti, Pak. Talutepah jelas fakta itu, Pak. Yang kedua, Pak, kami minta supaya fokuslah, sidangkanlah kasus itu ada di Watway, Pak. Tersangkanya juga punya hak, Pak. Kalau digantung-gantung terus, kemudian dia mati dalam keadaan status hukum tidak jelas. Jadi kita datang mendukung Polres untuk bekerja yang benar. Bukan berarti selama ini tidak benar, tambah benar lagi. Begitu. Kami tidak mengancam siapa-siapa. Kami membawa aspirasi berdasarkan fakta. Kemudian ada Dewan Reli, Pak. Kalau memang dari inspektorat tidak mau, ya geledah dong, Pak. Geledah sama kayak itu pendemo dibubarkan itu kan bisa itu, Pak.
Padahal Pak Waka juga yang mengizinkan untuk datang demo, surat kami, makanya kami ganti forum Pak. Forum kami Aliansi Masyarakat Peduli berubah nama gara-gara sudah merah, yang bikin merah termasuk Pak Waka. Karena kami bersuratnya di tempat lain, disuruh berdemo di situ. Kenapa nggak dibubarkan sebelumnya Pak? Sebelum rusuh. Sudah rusuh baru mulai cari-cari siapa yang salah. Kita mulai dari awal Pak. Kami bersurat meminta pemberitahuan ke kepolisian, kami di DPRD dan di kejaksaan. Kan ada analisa intelijen, masanya banyak, Brimobnya lebih dulu ada Pak, supaya jangan terjadi konflik Pak. Begitu, kalau ditarik menarik ada sebab akibatnya. Tapi silakanlah bapak-bapak bekerja profesional saja. Kemudian Pak, kasus anak ini bagaimana Bapak? Sudah jelas ada perbuatannya, sudah diperiksa semuanya, tetapkan sudah Bapak. Pelapor mungkin dipanggil waktu gelar lihat, kenapa? Supaya tetapkan sudah. Kalau memang belum, jangan sampai sama seperti kasus Watway, jangan sampai sama seperti ada Dewon Rally, dan juga kasus-kasus yang lain yang beranak tahun 5 kali ulang tahun, 6 kali ulang tahun di Polres ini. Kapolres pergi, Kapolres baru datang sama saja. Karena jangan sampai ada orang-orang tertentu, jangan sampai ada sambo-sambo di sini yang membelok-belokkan sehingga membuat polisi yang baik-baik yang lain ini namanya merah Pak. Siapa tahu ada polisi yang lain bersih. Akibat satu orang mengakibatkan semuanya merah. Sementara kita tahu secara pribadi orang baik semuanya, kita kenal semua. Nah maka satu orang tidak boleh menyetir lembaga, tapi KUHP 85-nya. Tata acaranya ada di KUHP apa? KUHP yang menunjuk-nunjuk mana salah itu. Tata caranya, jadi tidak perlu digurui, semua pasti udah paham itu. Oleh karena itu Pak, bersih-bersih Pak, saya juga bersih-bersih ke depan, jangan dilaporkan lagi Pak. Bapak-bapak juga bersih-bersih supaya jangan dilaporkan juga. Kemarin ada pengacara master hukum hebat melaporkan Polres kita tidak. Karena apa? Prosedurnya ada, panggil periksa, baru nanti kita dapat pemberitahuan. Kalau tidak ya kita datang tanya baik-baik. Tapi karena ini persoalan yang sudah menggunung beberapa hal itu, maka kita teriakin Pak. Bagaimana mungkin polisi kalah dengan inspektorat? Diminta data, inspektorat tidak mau kasih dan polisi diam. Saya sampai jadi heran Pak Waka, jujur Pak. Sebelum demonstrasi ini saya gelar, saya biasanya duduk dengan bapak-bapak polisi ini untuk santai-santai. Sekarang ini Pak polisi, ya, selain intel ya, yang lain pun takut-takut tuh. Saya jadi heran, kita takut siapa di kita punya negeri, kita punya wewenang ini, takut apa? Heran saya. Oknum polisi teman-teman saya ini mau duduk aja udah mulai tutup muka tutup. Iya, ada apa negeri ini? Sebagai anak negeri saya malu kalau negeri saya tempat menampung orang untuk berbangsa dan bernegara takut terhadap oknum tertentu. Saya jadi tragis Pak, ngeri sampai Pak Waka mau datang ke saya juga mau silaturahmi, nanti dinilai orang begini. Lah memangnya Anda aparat negara kok, bukan ketua paguyuban. Itu masalahnya. Oleh karena itu kita akhiri, kita mau ke Maluku, tapi sampaikan laporan dulu, dan semoga laporan ini tidak berkarat lagi karena dia bupati kemudian tidak bisa dipanggil. Semua orang sama bos, panggil dia, periksa dia, karena ada yang melaporkan Anda, minta klarifikasi dulu. Kalau memang cukup, oke silakan. Maka habis ini mungkin selesai ya, mungkin kami langsung izin lapor menyampaikan di SPKT. Mungkin demikian poin-poinnya, saya ulangi lagi Pak. Talutepa ada Dewon Rally yang keluarga bupati katanya, tetapkan Pak, proses Pak. Kemudian eksploitasi anak, kasus-kasus prioritas saja yang kita sebutkan. Kemudian pembangunan dermaga feri. Kalau memang dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti baru ada tindak pidana lain, buka LP turunan Pak. Yang saya laporkan adalah penyerbutan lahan. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan ada pemalsuan,
Kenapa saya tahu? Bukan penyidik kasih tahu ke saya, bukan. Tapi ada pemeriksaan konfrontir. Jadi saya dengar, oh ternyata yang menjadi kendala pembangunan dermaga feri adalah adanya pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Wakarlili dan Kadis Perhubungan. Berarti jelas siapa yang memalsukan surat, siapa yang menggunakan dokumen palsu untuk mencairkan anggaran negara. Jelas itu. Nanti setelah pokoknya ditentukan tersangkanya, ada turut-turut sertanya. Itu saya juga tahu Pak, walaupun tidak lebih pintar dari bapak-bapak yang ada. Dan eksploitasi anak Pak, itu kan eksploitasi mau Pak. Sementara yang ecek-ecek, cubit telinga, WA ancam, internet, ya itu mah itu kan ringan-ringan aja Bapak. Yang prioritas ini Pak, yang parahnya hebatnya Polres Maluku Barat ya, yang ringan-ringan dinaikin, yang prioritas dipendam. Yang tadinya kita anggap Bapak ini berat, jadinya kita anggap Bapak ringan. Karena apa? Mengerjakan perkara-perkara ringan. Makanya Bapak ringan. Padahal Bapak adalah alat negara. Demikian nama saya Berti Markus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau